Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat menggali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sebagai kemuliaan. Mudah-mudahan dengan ini kita semua mendapatkan ketenangan, karena ketenangan merupakan sebuah hal yang sangat mahal di kehidupan manusia kali ini. Ikhwah fillah rahimakumullah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Al-Hasyr merupakan surat yang terdiri dari 24 ayat yang dikelompokkan ke dalam surat Madaniyah. Kita ketahui bersama bahwa Madaniyah atau kelompok Madaniyah ini merupakan surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dalam surat ini Allah memberitahukan bagaimana kondisi orang-orang Yahudi kepada Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita melihat asbabun nuzul, surat Al-Hasyr ini merupakan atau dikisahkan kaum Bani Nadir yang diusir dari kota Madinah atau Yathrib pada saat itu. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah, siapakah Bani Nadir itu? Sebelumnya kita perkenalkan dulu bahwa sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, di Madinah terdapat banyak sekali kabilah-kabilah, kaum-kaum, dan 3 kaum Yahudi terbesar di Madinah pada saat itu adalah Bani Nadir, Bani Mustalik atau sebagian menyebutnya Bani Qainuqa, dan Bani Quraidah. Ketiga kaum ini sangat mengharapkan bahwa Nabi akhir zaman itu berasal dari kaumnya mereka. Mereka mengetahui Nabi akhir zaman ini seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Bahkan di dalam Ibnu Katsir disebutkan bahwa kaum Yahudi ini berdoa kepada Allah. Allahumma ba'ath hadan nabiyyul ladzi najiduhu maktuban indana hatta nu'adzibal musyrikina wa naqtulahum. Ya Allah, jadikanlah nabi akhir zaman ini berasal dari kaum mereka seperti yang dijanjikan dalam kitab Taurat. Namun Allah menakdirkan bahwa nabi akhir zaman berasal dari bangsa Arab, sehingga mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Inilah sifat orang Yahudi, menjadi alasan mengapa mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, ketika terjadi perang Badar pada tahun 2 Hijriah dan dimenangkan oleh kaum muslimin, bertambah kebencianlah orang-orang Yahudi ini terhadap Rasulullah khususnya. Namun mereka juga yakin bahwasannya Nabi Muhammad ini betul-betul nabi akhir zaman. Tapi di sini mereka bukannya beriman, tapi malah semakin berani untuk mengganggu Nabi Muhammad SAW, hingga terjadi sebuah peristiwa Bi'ar Ma'unah, di mana 70 orang sahabat yang diutus Rasulullah SAW untuk mengajarkan Al-Quran kepada kaum Yahudi, atas permintaan orang-orang Yahudi ini dibunuh. Namun ada salah satu sahabat yang berhasil lolos dari kejadian tersebut, yakni Amr bin Umayyah Ad-Damari. Ketika di perjalanan kaburnya ini bertemu dengan 2 orang kafir, di mana Amr ini berhasil membunuh 2 orang kafir tersebut dan menceritakan kejadian tersebut kepada Rasulullah SAW. Namun Rasul merasa terkejut dikarenakan 2 orang kafir tersebut ternyata adalah 2 orang kafir yang sudah melakukan perjanjian damai kepada Rasulullah SAW, dan akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk membayar diat. Namun apa yang terjadi ketika
Rasulullah menganggap kejadian ini selesai, Bani Nadir malah meminta bantuan kepada Rasulullah SAW untuk ikut juga membayarkan diatnya atas apa yang telah mereka lakukan, yakni membunuh 70 orang sahabat tadi. Dari situlah Nabi Muhammad SAW sangat sedih dan sangat marah. 70 orang sahabatnya sudah dibunuh oleh mereka. Disitulah terjadi pengusiran kepada kaum Bani Nadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Telah bertasbih apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah lah zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab min diyarihim li awwalil hasyr. Dialah yang mengusir Bani Nadir ini di pengusiran yang pertama. Pengusiran yang dimaksud ini adalah pengusiran yang terjadi karena mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Sedangkan ahlil kitab di sini yang dimaksud adalah mereka yang diturunkan oleh Allah Alkitab, tapi mereka tidak mau mengimaninya. Ma dhanantum ayyakhruju. Orang-orang muslim sangat tidak mengira, tidak terbersit sedikit pun dalam pikiran mereka bahwa Bani Nadir ini akan terusir dari kota Madinah. Karena kaum muslimin ini sangat mengakui bahwa Bani Nadir ini sangat kuat. Basis mereka itu sangat kuat. Persenjataan mereka lengkap, kemudian benteng-bentengnya juga sangat banyak, bahkan perekonomian juga sudah dikuasai oleh mereka. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Tapi ketika Allah sudah berkehendak, maka apapun akan terjadi. Mereka mengira bahwa mereka kuat, namun sesungguhnya mereka itu lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangkan bencana dari arah yang mereka tidak sangka. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba yukhribuna buyutahum. Nah, ini Allah menjadikan ketakutan di dalam hati-hati orang kafir ini, dan mengira bahwa pasukan muslimin ini sangat kuat dan pasukannya sangat banyak. Mereka meruntuhkan benteng-benteng, rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka dan tangan-tangan orang mukmin. Sebagian para ulama menyebutkan bahwa benteng ini atau rumah-rumah mereka ini diruntuhkan demi untuk menghalangi jalan-jalan orang mukmin menuju ke rumah mereka, atau bahkan mereka itu memunguti kayu-kayu yang ada di dalam bangunan-bangunan mereka agar tidak dipakai, tidak digunakan, tidak dimanfaatkan oleh kaum mukmin. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka semoga kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ikhwafillah rahimakumullah, dari kejadian ini kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah bahwa keyakinan harus tertancap dalam diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita harus terkoneksi kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ketika sudah menyatakan akan terjadi, maka akan terjadi. Sehingga kita tidak perlu takut dengan kekuatan yang di framing kaum Yahudi. Mereka lebih kuat dari kaum muslimin. Kenyataannya justru kita memiliki Allah Subhanahu wa taala yang akan selalu senantiasa membantu kaum muslim, kaum mukmin yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan datangnya dari saya pribadi. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.